Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua ya. Goes hari ini merupakan goes perenungan. Goes perenungan di saat lebaran ya. Setelah melaksanakan sholat id di rumah bersama keluarga dan bermaaf-maafan bersama dengan keluarga, karena di Jakarta ini termasuk zona merah pandemi corona sehingga tidak diadakan sholat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan. Saya menyempatkan diri untuk goes untuk melihat situasi lebaran hari pertama di Jakarta, utamanya di sekitar tempat tinggal saya. Oh iya, ini saya mohon maaf, goesnya nggak pakai helm, pakai peci aja nih. Ya harap maklum, masih situasi lebaran dan goesnya ini nggak jauh-jauh, dan situasi juga sepi ya. Jadi mudah-mudahan aman nggak pakai helm ya. Di masjid inilah biasanya saya melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah ya. Namun sesuai anjuran pemerintah, untuk lebaran kali ini masjid tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri berjamaah. Nah, selanjutnya apa kira-kira ya goes perenungan itu? Istilah apa itu ya? Tapi intinya sih saya ingin mengutarakan isi hati. Buset. Ya gitulah pokoknya, langsung aja lah ya. Jadi menurut saya perjalanan itu menggambarkan kehidupan. Setiap langkah, setiap kayuhan, setiap gulir roda di jalanan memberikan makna bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Menikmati suka, meresapi duka, dan bahkan melampiaskan amarah dalam setiap perjalanan, baik dengan sadar maupun tanpa sadar, karena semua itu adalah perasaan manusiawi dan semua manusia pasti punya keniscayaan untuk melakukan hal tersebut. Dan dalam perjalanan itu pula kita tak jarang menyaksikan keindahan dan kebaikan kehidupan, keras dan kejamnya kehidupan, lucu dan menyenangkannya kehidupan, atau bahkan sesak dan emosinya kehidupan. Pastinya langkah, tingkah, ucapan atau pemikiran kita dalam perjalanan ini memberikan efek bagi orang lain ataupun bagi kita sendiri. Dan pasti ada yang senang atau bahkan menyebabkan tersulutnya emosi. Waduh, jadi puitis ya. Gak jelas kali ya. Oke, tapi yang pasti dalam perjalanan bersepeda saya, jadi saya fokus pada perjalanan bersepeda saya nih, saya pernah mengalami dimaki oleh orang lain. Mungkin karena saya bersepedanya itu membahayakan atau menyusahkan orang lain. Jadi mungkin saya membuat manuver-manuver sembrono di tengah jalan, ataupun saya membuat tikungan atau menikung, memotong jalur mereka tanpa saya sadari. Jelas saya tidak ada niat sedikit pun untuk mengganggu pengguna jalan lain. Tapi itulah yang terjadi. Beberapa orang terpancing emosinya dan mungkin memang saya salah. Atau bahkan sebaliknya, pernah juga mungkin saya terpancing emosi ya. Bukan mungkin sih, memang pernah terjadi saya terpancing emosi sehingga saya juga mengeluarkan kata-kata keras atau mungkin makian. Dan ternyata bagi saya saat kemudian saya berpikir ya, mungkin saja sih teman-teman atau orang-orang ini melakukan hal tersebut juga tidak disengaja. Mungkin mereka sedang buru-buru, mungkin mereka sedang tidak waspada, mungkin mereka sedang ngelamun atau memikirkan sesuatu, sehingga sesaat kemudian saya menyesal dan saya kemudian memakluminya atau memaafkan semua dan melupakannya. Karena itulah perjalanan, pasti ada persinggungan, ada pergesekan di dalamnya, dan kita kadang-kadang tidak bisa mengontrolnya. Kita akan terus bergerak menapaki jalan-jalan itu bersama dengan ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan manusia yang lain dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, hal-hal yang telah terjadi itu, kalau menurut saya sih sebaiknya kita jadikan saja sebagai bahan perenungan, sebagai bahan introspeksi, bahan bercermin, dan bahan belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa melakukan perjalanan yang lebih baik. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semua saudara, semua sahabat, handai tolan, dan semua yang mungkin teman-teman yang di jalan yang pernah terusik, pernah terluka, kesal, marah, atau karena apa yang pernah saya lakukan di jalan ini.
Semoga ke depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih matang dalam melakukan perjalanan kita. Dan meskipun hari ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung ya, karena segala keterbatasan kondisi dan situasi saat ini di tengah pandemi corona, tapi menurut saya ini tidak mengurangi hikmat dan sucinya hari kemenangan di mana kita semua bisa saling bermaaf-maafan. Oleh karena itu, izinkan saya kembali mengucapkan untuk teman-teman yang merayakan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selalu jaga kesehatan, kebersihan lahir maupun batin. Tetap semangat dan semoga pandemi corona segera berlalu dari bumi Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu goes hari ini. Sampai goes lagi.